Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Metodologi Pembelajaran Penelitian Kualitatif. Di sini akan mempresentasikan mengenai tahap-tahap penelitian kualitatif. Sebelum kami melanjutkan presentasi, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aziza Ayu Anggari. Yang kedua, Bagus Fahrozi. Dan yang ketiga, Efrina Rufaida. Langsung saja memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai poin A, tahap pralapangan. Terdapat 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Ada 6 poin. Poin pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Memasuki langkah ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Jadi, pada waktu saat kita menyusun rancangan penelitian yang akan kita teliti, maka alangkah lebih baiknya kita memahami berbagai metode dan teknik penelitian yang akan kita lakukan. Poin kedua yaitu memilih lapangan penelitian. Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substansif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja. Poin ketiga, mengurus perizinan. Pertama, yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan tentang syarat lain yang diperlukan seperti 1. Surat tugas. 2. Surat izin instansi di atasnya. 3. Identitas diri. 4. Perlengkapan penelitian. Poin keempat yaitu menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Jadi pada saat menjajaki dan menilai lapangan ini kita harus tahu kondisi seperti apa, tempat seperti apa yang akan kita teliti tersebut. Poin kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Bisa dikatakan orang yang mungkin kurang lebih berada di situ atau asalnya dari situ, jadi dia adalah informan satu-satunya yang kita punya. Kita di sana tidak dalam melakukan penelitian, kita tidak mungkin hanya loko-loko kita datang untuk meneliti saja, tapi kita harus tahu seluk-beluk di dalamnya. Dan poin yang terakhir yaitu menyiapkan perlengkapan penelitian. Peneliti hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, pengaturan perjalanan terutama jika lapangan penelitian itu jauh letaknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Fahrozi akan melanjutkan menjelaskan materi. Materi selanjutnya adalah tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang ditentukan. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Memahami latar penelitian dan persiapan diri dalam tahap pekerjaan lapangan masih diuraikan menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama pembatasan latar dan peneliti, yang kedua penampilan, yang ketiga pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan yang terakhir adalah jumlah waktu studi. Pertama, pembatasan latar dan peneliti. Peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Selain itu, peneliti harus mempersiapkan fisik dan mental, serta etika sebelum memasuki tahap ini. Dalam pembatasan latar, peneliti harus memahami latar terbuka dan latar tertutup, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak. Yang kedua adalah penampilan. Dalam tahap memahami latar penelitian,
dan mempersiapkan diri, peneliti harus memperhatikan penampilannya saat masuk ke lapangan dan menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Ketiga, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka peneliti harus menjalin hubungan yang dekat dengan subjek penelitian, sehingga kebudaya dapat bekerja sama dan saling memberikan informasi. Yang terakhir adalah jumlah waktu studi. Peneliti harus memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan peneliti akan terlalu asik dan masuk terlalu dalam ke dalam kehidupan subjek penelitian, sehingga waktu yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Selanjutnya adalah tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Tahap ini diperlukan sebelum peneliti menulis laporan penelitian. Yang pertama, pengertian analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Yang pertama, mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tepat dapat ditelusuri. Selanjutnya, mengumpulkan, memilah, memilih, mengklarifikasi, mensintesiskan, membuat ikhtisari, dan membuat indeksnya. Yang terakhir adalah berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Efrina akan melanjutkan penjelasan materi. Materi yang kedua yaitu mengenai analisis data. Penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik. Oleh karena itu, analisis data dilakukan langsung di lapangan langsung bersamaan dengan pengumpulan data. Ada 4 tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data, yaitu yang pertama analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis komponen, dan yang keempat analisis tema. Yang pertama analisis domain. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini, informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Kemudian yang kedua, analisis taksonomi. Analisis ini adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, diagram garis dan simpul, dan outline. Kemudian yang ketiga yaitu analisis komponensial. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontrak. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Kemudian yang keempat yaitu analisis tema. Analisis tema atau discovering cultural themes sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau masih remang-remang, dan setelah dilanjutkan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas. Selanjutnya adalah mengenai proses analisis data.
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data. Yang pertama adalah analisis sebelum lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Jika fokus penelitian yang dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah fokusnya. Kemudian yang kedua, analisis data di lapangan, model Mills and Huberman. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Mills dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang tahap-tahap penelitian kualitatif. Jika ada yang masih belum jelas bisa dipertanyakan dalam diskusi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.